Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maratua Solihuddin Lubis, NIM 190403060, berasal dari jurusan Industrial Engineering 2019, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, tahun ajaran 2019-2020. Sebelum saya melanjutkan presentasi pada pagi hari yang berbahagia ini, alangkah baiknya kepada pemirsa untuk mensubscribe channel ini serta like and share agar bisa ditonton, dipelajari dan dilihat oleh regenerasi penerus bangsa untuk kedepannya, sehingga mereka bisa belajar dari presentasi online ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah pengetahuan bahan yang saya buat sendiri dengan tema sifat-sifat serat dan film polimer. Kita masuki yang namanya peta konsep sifat-sifat serat. Di dalam peta konsep ini ada 5 materi. Yang pertama serat kimia, yang kedua rayon, yang ketiga serabut tekanan rendah polietilen, yang keempat ada serabut, dan yang kelima ada film polimer. Di serat kimia ada terbagi menjadi 2. Yang pertama ada serabut karon, yang kedua ada serabut fluoro. Di materi yang kedua ada rayon. Di rayon itu terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada serabut biasa dan yang kedua ada serat pendek polionik. Materi yang ketiga ada serabut tekanan rendah atau bisa dibilang polietilen. Yang keempat ada serabut dan yang kelima ada film polimer. Baiklah, kita masuki sifat-sifat serat. Materi yang pertama yaitu serat kimia. Berdasarkan yang saya katakan tadi, serat kimia itu terbagi menjadi 2. Ada serabut karon dan ada serabut fluoro. Di serabut karon itu sendiri terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama elastisitas rendah dan elastisitas tinggi. Dan di kolom sebelah kiri itu ada jenis sifat-sifatnya, dan di kolom sebelah kanan pojok itu serabut fluoro. Jadi sifat-sifat ini tidak akan saya jelaskan semua, melainkan bisa kita lihat bersama. Saya akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Kita bisa lihat bersama sifat-sifat tersebut dan menerjemahkan sendiri. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di komen di bawah ini. Tulis nama, jurusan, fakultas serta universitas asalnya. Baiklah, kita akan mulai materi yang pertama yaitu serat kimia. Kita lihat sifat yang pertama yaitu kekuatan tarik standar dan basah. Kita lihat yang standarnya. Kekuatan tarik standarnya di elastisitas rendah itu sekitar 6,5 sampai 7,5. Sedangkan di elastisitas tingginya itu 16 sampai 21. Sedangkan di serabut fluoro itu 1,0 sampai 2,5. Nah, kok bisa gini?
elastisitasnya rendah sedangkan elastisitasnya tinggi. Nah, di bagian standar di kolom elastisitas rendah dan elastisitas tinggi, kenapa bisa begitu? Karena di elastisitas tinggi memiliki daya tahan kekuatan tarik yang sangat tinggi. Makanya nilai grafiknya itu bisa mencapai 16-21 kekuatan daya tahannya. Sedangkan di elastisitas rendah ini cuman memiliki beberapa kekuatan. Artinya lemah dari elastisitas tinggi. Sedangkan di serabut fluoro itu lebih parah daripada serabut karon. Jauh dari standar. Berkisar sekitar 1,0 sampai 2,5. Makanya di kekuatan tarik standar ini terjadi kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Mulai dari elastisitas rendah mengalami kenaikan yang sangat signifikan kekuatan tarik standarnya ke elastisitas tinggi. Tetapi pada serabut fluoro itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kita lihat untuk kekuatan tarik basanya. Di elastisitas rendahnya itu tidak terdeteksi, dan di elastisitas tingginya juga tidak terdeteksi, melainkan di serabut fluoro itu sekitar 1,0 sampai 2,5. Artinya kekuatan tarik standar dan basa ini sama. Kita lihat di serabut fluoronya. Di kekuatan tarik standarnya 1,0 sampai 2,5, sedangkan kekuatan tarik basanya itu 1,0 sampai 2,5. Artinya kekuatan tarik tersebut balance, sama 50% sama dengan 50%. Sama-sama kuat dan sama-sama lemah. Artinya balance. Kita lihat di pengaruh serangga jamur. Bagian serabut karon, elastisitas rendah dan elastisitas tinggi. Menurut pakar ahli, pada sifat serat kimia ini bisa tahan terhadap pengaruh jamur maupun serangga. Pakar ahli mengatakan tahan terhadap serangan serangga dan jamur. Begitu juga di elastisitas tingginya juga begitu juga sama dengan elastisitas rendah, maupun di serabut fluoro 100% tahan menurut pakar ahli. Di sifat warnanya juga sama menurut para pakar ahli. Di bagian serabut karon, elastisitas rendahnya tidak dapat dicelup dengan warna. Begitu juga di elastisitas tinggi dan serabut fluoro. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat serat yang kedua. Ada rayon. Di rayon ini terbagi menjadi dua. Ada serabut biasa dan serat pendek polionik. Di kekuatan tarik standar dan basa, pada sifat yang pertama, di serabut biasa bagian standarnya itu 1,7 sampai 2,3. Sedangkan di serat pendek polioniknya itu sekitar 3,5 sampai 5,2. Kenapa begitu? Karena kekuatan tarik di serat pendek polionik ini sangat kuat. Di serat tersebut memiliki daya tahan, daya kekuatan
sehingga kekuatan tarik standar ini bisa berada pada serat pendek polionik. Sedangkan serabut biasa itu cuma standarnya cuma memiliki kekuatan tarik standar yang artinya di bawah rata-rata. Nah, kita lihat kekuatan tarik basah 0,5 sampai 1,2. Maksud saya 0,8 sampai dengan 1,2. Dan di serat pendek polionik itu 2,6 sampai 4,2. Artinya kekuatan tarik basah itu lebih kuat di serat pendek polionik daripada serabut biasa. Artinya di serat pendek polionik ini memiliki daya kekuatan yang begitu tinggi dibanding dengan serabut biasa. Nah, kita lihat di kekuatan iup. Pada bagian serabut biasa itu sekitar 3,0 sampai dengan 4,1. Sedangkan di serat pendek polionik itu sekitar 1,0 sampai 2,2. Artinya serabut biasa ini memiliki kekuatan iup yang sangat tinggi dibanding dengan serat pendek polionik. Makanya serabut biasa ini lebih unggul daripada serat pendek polionik berdasarkan kekuatan iup. Kita lihat di sifat pengaruh serangga dan jamur. Pada serabut biasa, menurut pakar ahli, cukup tahan terhadap serangan serangga, pengaruh serangga, tetapi jamur yang bisa merusak sifat tersebut. Itu pakar ahli yang mengatakan. Begitu juga di serat pendek polionik, cukup tahan terhadap serangga tetapi rusak pada jamur. Next, di sifat serat yang ketiga ada serabut tekanan rendah polietilen. Kita lihat kekuatan tarik standar dan basah. Kita lihat di standarnya. Standarnya sekitar 5,0 sampai 9,0. Sedangkan di basahnya 5,0 sampai 9,0. Artinya kekuatan tarik di standar dan basah ini sama-sama kuat, sama-sama memiliki daya tahan, sehingga kekuatan tarik ini memiliki potensi balance 50% di kekuatan tarik standar dan 50% di kekuatan tarik basah. Kita lihat di kekuatan iup 6,2 sampai 13,0 di serabut tekanan rendah polietilen. Nah, di kekuatan iup ini terjadinya peningkatan yang signifikan antara 6,2 sampai 13,0. Di kekuatan iup ini juga memiliki daya tahan kekuatan sehingga serabut tekanan rendah polietilen ini berpengaruh terhadap kekuatan iup. Makanya nilai angka yang terdapat pada serabut tekanan rendah ini tinggi, berkisar antara 6,2 sampai 13,0. Kita lihat pada pengaruh serangga, jamur, dan celup warna. Next, materi yang keempat ada sifat-sifat serat atau serabut. Pada bagian ini terdapat 3 bagian, yaitu pinilon, nilon biasa, dan nilon 66. Kita lihat di sifat yang pertama itu ada kekuatan tarik standar dan basah.
kekuatan tarik standarnya 3,0 sampai 4,0. Itu di bagian vinilon. Di bagian nilon biasa itu sekitar 4,8 sampai 6,4, dan di nilon 66 itu sekitar 5,0 sampai 6,5. Artinya dari vinilon ke nilon biasa itu mengalami kekuatan tarik yang signifikan kenaikannya. Sedangkan di nilon biasa ke nilon 66 itu cuman naik sekitar 2 kekuatan, sehingga tidak bisa dikatakan signifikan. Sedangkan kekuatan tarik basanya kita lihat di vinilon 2,1 sampai 3,2, di nilon biasa kita lihat 4,2 sampai 5,9, dan nilon 66 itu 4,5 sampai 6,0. Artinya begitu. Artinya sama dengan kekuatan tarik standar di vinilon dan nilon biasa itu mengalami kenaikan yang signifikan, tapi di nilon biasa ke nilon 66 itu tidak terjadinya signifikan kenaikan kekuatan tarik, melainkan cuma naik 3 angka kekuatan. Di kekuatan iup pada vinilon itu 4,5 sampai 6,0. Di nilon biasa itu 8,5 sampai 11,5. Dan di nilon 66 itu 8,5 sampai 11,5. Artinya dari vinilon ke nilon biasa itu mengalami kenaikan yang signifikan kekuatan iupnya. Tetapi di nilon biasa ke nilon 66 itu balance. Artinya sama kekuatan iup di nilon biasa dan kekuatan iup di nilon 66. Makanya cuman yang terjadi kenaikan yang signifikan antara vinilon dan nilon biasa saja. Kita lihat di pengaruh serangga serta jamur. Menurut pakar ahli, pada bagian vinilon, nilon biasa dan nilon 66 itu tahan sama sekali terhadap pengaruh serangga dan jamur. Kita lihat di materi yang terakhir ada film polimer. Pada materi ini terdapat struktur dasar dari komponen utama, ada penggunaan dan ada keterangan. Di bagian pojok kiri itu terdapat komponen utamanya, seperti selulosa diregenerasi. Nah, di regenerasi itu adalah keturunan pertama dari komponen utama. Nah, selulosa diregenerasi ini memiliki 2 keturunan. Yang pertama ada selopan biasa dan selopan tahan lembab. Struktur dasar dari komponen utamanya yaitu selulosa diregenerasi untuk selopan biasa. Sedangkan untuk selopan tahan lembab itu struktur dasar dari komponen utamanya yaitu selulosa diregenerasi membran tahan lembab. Karena selulosa ini memiliki membran sehingga tahan terhadap lembab, makanya menghasilkan selopan tahan lembab. Penggunaannya sama-sama digunakan sebagai pengemasan. Nah, di keterangan kita dapatkan bahwa kopolimer klorid atau vinil asetat atau sejenisnya terutama terdiri dari mikroselulosa, juga kopolimer dilapisi viniliden klorid. Nah, di bagian yang kedua, turunan yang kedua ada turunan selulosa. Turunan selulosa ini menurunkan tiga turunan. Yang pertama ada film asetat, film diasetat, film triasetat, dan film polikarbonat. Selulosa diasetat merupakan struktur dasar dari komponen utama film diasetat. Sedangkan selulosa triasetat merupakan struktur dasar dari komponen utama film triasetat. Sedangkan film polikarbonat ini struktur dasar dari komponen utamanya yaitu OC54C3H5C64CO2. Nah, penggunaannya
Di film diasetat ini digunakan sebagai film foto dan pita. Sedangkan film triasetat ini digunakan pita recorder. Artinya pita perekam. Yang ketiga ada film polikarbonat, digunakan sebagai bahan isolasi. Nah, kita masuk ke komponen utama yang terakhir, yaitu ada poliamid. Poliamid ini menurunkan turunannya sebagai yaitu film nilon. Struktur dasar dari komponen utama film nilon ini yaitu NHC64, CO, NHC64 dan CO. Penggunaannya digunakan sebagai pengemasan. Keterangan yang didapat yaitu nilon 11, nilon 66 dan nilon 610 dapat diperoleh. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang belum subscribe, di subscribe. Yang sudah, terima kasih. Semoga itu merupakan menjadi amal jariah untuk kalian yang subscribe, share, dan like, serta bunyikan loncengnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.